Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Nusantara pada mata kuliah Operasional dan Risiko Bank dengan judul materi mengenai clearing. Dan ini merupakan lanjutan dari video ke-1 dan kedua sebelumnya. Juga diharapkan setelah menyaksikan video ini kepada mahasiswa perbankan syariah khususnya dapat mengerti dan memahami tentang apa itu clearing dan bagaimana transaksi layanan clearing tersebut dilaksanakan di perbankan yang ada di Indonesia. Selamat menyimak slide berikut ini. Baiklah, pada slide ini kita akan memperhatikan tentang sistem clearing secara nasional atau dikenal dengan SKNBI. SKNBI adalah singkatan dari Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Ya, jadi di mana ini merupakan sistem transfer dana elektronik yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Jadi di mana clearing debit adalah nanti berupa kegiatan SKNBI untuk transfer debit dan clearing kreditnya adalah kegiatan SKNBI untuk transfer kredit. Jadi SKNBI ini dioperasikan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2006 dan SKNBI ini berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk pada Retail Value Payment System atau RVPS atau transaksi bernilai kecil ya, yaitu yang di bawah 100 juta ya. Dan untuk yang sekarang ada ketentuan baru, silahkan dilihat di ketentuan yang ada di Bank Indonesia. Jadi, bila kita akan melakukan transfer dana kepada pihak lain di bank yang berbeda, maka layanan SKNBI ini dapat dipertimbangkan untuk digunakan dengan kelebihannya adalah biayanya adalah relatif murah ya. Jadi dengan diselenggarakannya SKNBI itu tentunya mempunyai tujuan dan manfaat ya. Tujuannya yang diterapkan dalam SKNBI adalah untuk meringankan dan untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran retail dan juga memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing ya. Di sini terdapat penyempurnaan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 /18/PBI tahun 2005 yang berlaku. Ketentuannya adalah di tahun 2019 yaitu dimulainya pada 1 September 2019 ya. Jadi adapun ketentuan barunya itu antara lain adalah layanan transfer dana yang sebelumnya 5 kali dalam 1 hari, sekarang menjadi 9 kali dalam 1 hari ya. Terus penyelesaian transaksi sebelumnya dilakukan maksimal 2 jam pada masing-masing di bank pengirim dan bank penerima menjadi sekarang maksimalnya 1 jam sekali di masing-masing bank pengirim maupun di bank penerima ya. Dan layanan SKNBI sebelumnya 500 juta untuk semua transaksi menjadi 1 miliar untuk layanan transfer dana dan layanan pembayaran reguler. Yang keduanya untuk nominal 500 juta untuk layanan clearing markup debit dan layanan penagihan reguler ya. Jadi seperti tadi yang Ibu sampaikan adanya perubahan ini telah diterapkan per September 2019 ya. Lalu memangkas biaya administrasi untuk nasabah dari Rp5.000 menjadi Rp3.500 per transaksi. Jadi demikian ini yang disampaikan mengenai sistem clearing nasional Bank Indonesia. Untuk penyelenggaraan kegiatan SKNBI adalah bank peserta clearing yang terdaftar di Bank Indonesia. Ini terbagi menjadi 2 penyelenggara, yaitu penyelenggara clearing nasionalnya, yaitu di mana PKN ini bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional.
dan saat ini dilaksanakannya oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran atau DASP di BI Pusat. Ya. Lalu yang keduanya adalah penyelenggara clearing lokal atau PKL. PKL bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah clearing lokal. Ya. Berdasarkan pihak yang menjadi penyelenggara PKL dibedakan menjadi dua, yaitu PKL BI, di mana PKL ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia, yaitu kantor Bank Indonesia dan bagian clearing Jakarta yang berada di kantor pusat Bank Indonesia. Ya. Yang keduanya adalah PKL selain BI adalah PKL yang diselenggarakan oleh kantor bank yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan SKNBI di wilayah yang bersangkutan. Ya, jadi penyelenggaraan SKNBI di wilayah clearing yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia, maka nantinya akan didasarkan pada kebutuhan dan kesepakatan tertulis dari bank-bank setempat sebagai penyelenggara SKNBI. Di sini siapa saja dan apa saja persyaratan menjadi peserta SKNBI. Jadi untuk menjadi peserta SKNBI adalah setiap bank-bank peserta clearing pada suatu wilayah clearing dengan persyaratannya adalah telah memperoleh izin usaha atau izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia, lalu lokasi kantor bank memungkinkan untuk mengikuti penyelenggaraan SKNBI secara tertib sesuai jadwal yang ditetapkan oleh PKL-nya. Ya. Dan telah menandatangani perjanjian penggunaan SKNBI antara BI dengan bank sebagai peserta SKNBI. Lalu ada kantor bank yang akan menjadi peserta nantinya harus menyediakan perangkat clearing ya antara lain tempat penyelenggaraan clearing atau TPK dan jaringan komunikasi data ini harus yang baik ya terutama untuk membackup datanya. Jadi demikian ini adalah penyelenggara SKNBI yang dikelola oleh Bank Indonesia. Selanjutnya adalah sistem layanan SKNBI. Kegiatan dalam penyelenggaraan clearing debitnya terdiri dari satu, penyelenggaraan clearing debit dilakukan per wilayah clearing oleh penyelenggara clearing lokal atau PKL dengan ketentuannya adalah sebagai berikut ya. Jadi transaksi yang dapat dikliringkan adalah transfer debit yang berasal dari warkat debit berupa cek dan biliet giro dan transfer debit yang dikliringkan dalam bentuk data keuangan elektronik disertai dengan penyampaian warkat debit. Kedua adalah warkat debit yang diterbitkan oleh peserta yang terdaftar di wilayah clearing tersebut. Selanjutnya adalah warkat debit itu berupa cek, biliet giro, biliet giro nanti antar wilayah. Jadi sepanjang ada kantor peserta clearing antar wilayah di wilayah clearing tersebut. Lalu penyampaian warkat debit untuk dikliringkan harus disertai dengan penyampaian data clearing elektronik debit kepada PKL-nya. Ya. Kegiatan dalam penyelenggaraan clearing debit nanti terdiri atas clearing penyerahan, yaitu di mana clearing penyerahan ini untuk memperhitungkan transfer debit yang disampaikan oleh peserta pengirim kepada peserta penerima melalui PKL-nya. Lalu nanti ada clearing pengembalian, yaitu dengan memperhitungkan transfer debit yang ditolak oleh peserta penerima kepada peserta pengirim berdasarkan atas penolakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Demikian itu adalah sistem layanan SKNBI. Nah, sekarang untuk kegiatan dalam penyelenggaraan clearing secara kredit, ya. Tadi secara debit ya pada slide sebelumnya, sekarang layanan secara clearing kredit. Yang pertama adalah penyelenggara clearing kredit ini dilakukan secara nasional oleh penyelenggara clearing nasional atau PKN. Lalu transaksi yang dapat dikliringkan adalah transfer kredit yang berasal dari peserta di suatu wilayah clearing
untuk ditujukan ke peserta lainnya di seluruh Indonesia. Ya, jadi ini berlakunya untuk seluruh Indonesia. Transfer kredit, transfer kredit yang dikeliringkan itu berupa data keuangan elektronik ya, yang nantinya disampaikan ke penyelenggara clearing nasional. Lalu perhitungannya clearing kredit ini dilakukan secara nasional dengan menggunakan metode multilateral netting. Jadi nanti settlementnya hasil perhitungan clearing kredit itu dilakukan pada rekening giro bank peserta yang ada di Bank Indonesia secara RTGS. Ya. Lalu perhitungan dan settlement hasil clearing kredit pada saat ini itu dilakukan oleh penyelenggara clearing nasional sebanyak 4 kali dalam satu hari, yaitu pada pukul 10, pukul 12, pukul 2 siang, dan pukul 4 sore oleh penyelenggara clearing nasional, dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Ini adalah gambaran pelaksanaan sistem clearing nasional, di mana Bank Indonesia Pusat sebagai penyelenggara sistem clearing nasional melakukan kegiatan transaksi transfer clearing antar bank secara elektronik dan dapat langsung dilakukan pemrosesan akhir itu secara nasional. Ya. Penyelesaian tagihan antar bank ini dilakukan di rekening bank yang ada di Bank Indonesia. Jadi bank peserta clearing cukup membuka rekening di Bank Indonesia, nanti selanjutnya settlementnya akan dilakukan oleh Bank Indonesia secara RTGS. Ya. Nah, ini pelaksanaan transaksinya seperti yang disampaikan pada slide sebelumnya, yaitu melalui clearing debit dan clearing kredit, di mana pertukaran warkat yang diperhitungkannya adalah tagihan antar bank, yaitu dilakukan di penyelenggara clearing, yaitu di Bank Indonesia dalam bentuk data keuangan elektronik ya. Dan nanti settlementnya seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya adalah dilakukan secara RTGS. Dari penjelasan sebelumnya, Ibu menyampaikan mengenai RTGS. Apa itu RTGS? RTGS adalah sistem transfer Bank Indonesia, yaitu singkatan dari Real Time Gross Settlement. Ya. Adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar bank, yaitu di mana sistem transfer antar bank peserta dalam mata uang rupiah yang nanti penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Ya. Jadi BI RTGS ini adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaiannya dilakukan dalam waktu seketika ya. Jadi sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia yaitu tahun 2000, BI RTGS ini berperan sangat penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran bernilai besar, yaitu di atas 100 juta ya, dan bersifat urgent. Jadi kalau mau transfer dengan nilai yang besar di atas 100 juta dan ingin diterima dalam waktu yang cepat gitu ya, dengan hitungan beberapa detik saja, itu lebih baik menggunakan RTGS ya. Jadi RTGS ini didesain untuk memastikan penyelesaian akhirnya dilakukan secara gross settlement, real time, final, dan irrecoverable ya. Penyelesaian transaksi BI RTGS ini seperti yang tadi Ibu sampaikan dilakukan per transaksi secara seketika dan tidak dapat dibatalkan. Lalu jadi penyelesaiannya ini secara real time terbatas pada proses pengiriman transaksi peserta kepada peserta pengirim kepada Bank Indonesia nanti untuk diteruskan kepada penerimanya seketika juga gitu ya. Nah, hal ini tentunya memiliki manfaat yang besar bagi nasabah gitu, atau bagi pengirim maupun bagi penerima kiriman uang ya. Jadi manfaat sistem BI RTGS ini adalah
bagi banknya sendiri, terutama bagi Bank Indonesia, ini mengurangi resiko penyelesaian akhir atau mengurangi resiko settlement ya dalam sistem pembayaran secara nasional dan memberikan informasi untuk mendukung kebijakan moneter ya terutama berkaitan dengan early warning system bagi pengawasan bank. Nah, untuk banknya sendiri itu menjadi sarana transfer dana antar bank yang praktis, cepat, efektif, aman, dan handal ya juga untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana manajemen atau manajemen fund bagi bank melalui sentralisasi rekening giro. Selain itu juga meningkatkan kepastian penyelesaian akhir atau settlement ya yang lebih cepat gitu. Nah, untuk bagi masyarakat ataupun bagi nasabah bank yang bersangkutan, adanya tersedianya tambahan pilihan sarana transfer yang lebih efisien, lebih cepat, lebih aman, dan lebih handal, dan bisa diterima dengan waktu yang lebih cepat. Ya. Siapa peserta BI RTGS? Peserta BI RTGS terdiri dari seluruh bank dan lembaga selain bank. Ya. Jadi keanggotaan peserta ini dibedakan menjadi dua, ya. Jadi ada yang peserta BI RTGS langsung dan ada yang tidak langsung. Gitu ya. Jadi kalau yang langsung adalah peserta yang dapat mengirimkan transaksi RTGS dengan menggunakan identitas sendiri, ya. Maksudnya identitas banknya sendiri. Sedangkan peserta tidak langsung dapat juga mengirimkannya transaksi RTGS dengan menggunakan identitas peserta langsungnya yang terdaftar pada bank peserta BI RTGS ya. Jadi demikian itu adalah yang dinamakan dengan BI RTGS. Demikian pemaparan materi clearing ini, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pembelajaran mengenai transaksi perbankan. Sampai jumpa pada materi perbankan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.